Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua pemirsa CNN Indonesia dalam keadaan sehat walafiat juga. Saya sudah siap hari ini untuk belajar. Ya. Saya rasa juga pemirsa sudah siap ya. Tema yang akan kita bahas hari ini, Ahilman, terkait hati-hati jebakan flexing. Nah ini kan lagi musim ya, lagi happening begitu. Nanti kita akan bahas ya flexing dalam Islam itu seperti apa. Nah bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Nah sebelum kita bahas, ada VT yang harus kita simak terlebih dahulu nih Ahilman. Mari kita simak sama-sama. Sejumlah kejadian flexing viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Flexing merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang suka menunjukkan sesuatu tentang dirinya alias pamer. Flexing dipahami sebagai sikap konsumtif yang mencolok, menghabiskan uang untuk membeli barang-barang mewah dan layanan premium demi menunjukkan status atau kemampuan finansial. Banyak netizen menyebut bahwa flexing seringkali dilakukan oleh orang kaya palsu yang cenderung suka pamer harta kekayaan. Dilansir dari cnnindonesia.com, psikolog Indah Sundari Jayanti menjelaskan bahwa fenomena flexing menunjukkan kebutuhan terhadap eksistensi diri. Perkembangan dunia digital seperti medsos membuat perilaku ini semakin sering dijumpai. Lantas, bagaimana Islam melihat fenomena ini? Ya, bagaimana Islam menyikapi fenomena flexing? Ini dari pria ya, Ahilman ya? Atau berbeda dimensinya nih? Iya, flexing itu yang coba kita pahami adalah bentuk memamerkan sesuatu yang bukan keadaan sebenarnya. Iya kan? Berarti ada dua nih yang bisa kita lihat. Yang pertama, berbohong, berpura-pura, ya. Dan yang kedua, membanggakan diri. Dua hal ini perkara yang dilarang dalam agama kita, ya, dalam Islam. Berbohong, tidak menunjukkan sesuatu yang benar, berarti dia masuk kategori orang yang munafik. Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, di antara ciri orang munafik itu adalah orang yang ketika dia bicara, dia berbohong, ketika berjanji, dia berdusta, dan ketika dia diberikan amanah, dia khianat. Menunjukkan sesuatu yang bukan sebenarnya, berarti itu adalah kebohongan yang dihadirkan. Yang kedua, tentang bermegah-megahan, tentang sibuk untuk membanggakan diri kita pada urusan harta dunia. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita tentang sifat bermegah-megahan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur. Ya, bermegah-megahan itu melalaikan kamu dalam kehidupan. Orang yang sibuk dengan bermegah-megahan mengantarkan dia pada kesibukan yang tidak mengantarkan kebaikan. Dia hanya mengejar eksistensi, dia mengejar pujian, dia mengejar penghargaan dari manusia. Ya, padahal mohon maaf, banyak orang yang salah kaprah bahwa ukuran kemuliaan itu dilihat dari harta yang dia miliki, dilihat dari jabatan yang dia punya, padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajahmu, tidak melihat rupamu, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Maka jangan salah kaprah memahami kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang bertakwa. Ya, maka jangan sibuk dengan bermegah-megahan sehingga mengantarkan engkau melalaikan ya dalam kehidupan. Dan yang kedua juga Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Jadi saya kira flexing itu ada dua kesalahan. Yang pertama dia berbohong, ya, dia menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Dan yang kedua dia sibuk dengan bermegah-megahan sehingga melalaikan dalam kehidupan yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya double nih. Double ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara memamerkan, dalam Islam tuh punya banyak konsep ya. Konsep. Ahilman ya, ada mungkin sombong, ria. Saya juga pernah mendengar sum'ah, kalau nggak salah ada ujub.
Kita bisa bahas nggak perbedaannya apa? Boleh, gitu? boleh. Silakan. Boleh. Kalau riya dan sum'ah itu adalah sikap ketika kebaikan kita ingin dinilai oleh orang lain. Kalau riya ada di mata, ro'a, berarti ingin dilihat oleh orang lain. Kalau sum'ah ada di telinga, sami'a, berarti ingin didengar orang lain. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan karena ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Jika ingin dilihat namanya riya, jika ingin didengar namanya sum'ah. Ya. Nah, adapun sombong dengan ujub, sombong itu dalam bahasa definisinya batulul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran dan membenci manusia atau merendahkan manusia. Jadi karena sifatnya yang sombong, yang merasa begitu, dirinya punya segalanya. Padahal kan mohon maaf, semua yang kita miliki titipan dari siapa? Dari Allah. Allah. Berarti orang yang sombong itu merasa dia yang punya kan? Sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, bahkan na'udzubillah, ada juga orang yang sombong dengan amal ibadah yang dia lakukan. Padahal boleh jadi dia mendapatkan itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang parahnya, wa gomtun nas, dia membenci manusia, dia merendahkan manusia, dia merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu sombong. Nah, sedangkan ujub lebih kepada membanggakan diri bahwa dirinya lebih daripada segala pun gitu. Maka sombong itu diantara sifatnya iblis. Nauzubillahi min dzalik. Itulah yang membuat iblis juga diusir ya dari surga. Yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga karena ada kesombongan di dalam dirinya. Maka belajarlah untuk merendahkan hati kita dalam hidup. Karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita akan belajar bagaimana cara kita menjauhi sifat flexing ini gitu ya. Sehingga kita bisa memahami sehingga apa arti dan makna hidup yang sedang kita jalani. Ahilman, ini kan eranya digital ya. Iya. Banyak orang juga punya medsos gitu ya. Posting cekrek, liburan kemana begitu ya. Di-upload gitu. Kadang-kadang gimana ya supaya, saya khawatir juga kadang-kadang begitu ya, ketika misalnya upload, ini jatuhnya akan ria atau enggak ya? Iya. Itu gimana ya supaya kita bisa menghindari arahnya jadi kesombong atau keria gitu? Iya. Yang pertama sebenarnya jika sesuai dengan keadaannya tidak persoalan ya. Jadi boleh-boleh aja Boleh-boleh ya? saja sebagai bentuk tasyakur bi ni'mah. Sebagai bentuk kita ingin mentadaburi setiap nikmat yang Allah berikan. Tasyakur, tadabbur. Termasuk tazakur ya, agar kita makin ingat ke Allah bahwa ini adalah pemberian dari Allah, bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Dengan semua yang Allah berikan menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Boleh, asalkan benar. Tidak merekayasa, tidak membuat sesuatu yang palsu, hanya ingin haus dengan pujian. Itu yang menjadi kategori flexing. Maka nanti yang kedua ya, ketika kita menunjukkan kebahagiaan, libatkan Allah. Maka diperintahkan kita menuliskan kalimat Masya Allah, Tabarakallah, agar kita satu terhindar dari penyakit ain namanya. Barangkali ada orang yang iri dengan kita, yang dengki sama kita. Yang kedua, niatin motivasi orang, syiar sama orang. Jadi ada kebaikan yang ingin kita titipkan, tapi bukan berarti sombong dengan cara bahwa kita yang punya ini merasa lebih mulia dan orang yang tidak punya ini jadi lebih hina. Itu yang jadi salah. Maka saat kita diberikan karunia nikmat oleh Allah, kembalikan semua kepada Allah. Kan yang bisa membaca hati itu adalah Allah. Kita tidak bisa melihat apakah orang ini ria atau tidak gitu. Maka kita juga jangan mudah menjudge orang ini ria, menjudge orang ini bla bla dan seterusnya. Tapi belajarlah, jika ada orang yang diberikan kebaikan kepadanya, doakan. Semoga kita mendapatkan kebaikan yang sama. Nah, kita pun yang diberikan kebaikan itu, ya jangan pura-pura gitu loh. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak ada pada tempatnya. Sedihlah sewajarnya, senanglah secukupnya, ya. Dan nikmati setiap apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak benar itu capek, lelah, iya kan? Apalagi kita mengejar pandangan manusia sampai kapanpun, ya kita tidak akan pernah bisa dibuat puas dengannya, karena itu kan nagih gitu, terus. Maka nanti ada penyakit yang akan hinggap kepada umatku, kata Nabi. Apa penyakit itu? Namanya wahan. Apa itu wahan?
hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit terlalu cinta dengan dunia dan dia benci dengan kematian. Maksudnya apa? Dia lupa dengan kematian. Dia lupa bahwa hidup dunia ini bukan selamanya, sementara semuanya. Tapi dia mengedepankan segala cara untuk kehidupan yang sementara. Aduh. Dia terjebak dengan kehidupan yang sementara sehingga dia menghalalkan segala cara, sehingga bukan mengantarkan kebahagiaan tapi menghantarkan kepada kehancuran. Baik. Ahilman, ini menarik sekali kita bahas. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati-Hati Jebakan Flexing ya. Ahilman, kita lanjutkan. Saya rasa mungkin ada di antara kita, saya juga punya temen lah gitu misalnya ya, kita nggak sebut nama, tapi misalnya suka posting, Alhamdulillah sudah selesai sholat malam, atau Alhamdulillah sudah baca Quran. Pengen komen tapi kadang-kadang gimana ya gitu. Konsep-konsep seperti ini tuh bagaimana ya kita harus menyikapinya? Apa kita harus kita judge nih, wah jangan-jangan ini memang ria nih ya, atau gimana Ahilman baiknya? Iya, sebaiknya kita kedepankan husnuzon, prasangka baik kepada sahabat kita atau teman kita yang menunjukkan nikmat dari Allah untuk bisa beribadah seperti demikian. Ya jangan juga kita mudah menjudge orang bahwa dia ria, dia sedang nunjukin amal ibadahnya. Ya jangan ke situ ya. Pertama kita harus tetap husnuzon. Nah yang kedua juga bagi kita yang diberikan kesempatan untuk menghadirkan kebaikan, jangan juga terperangkap gitu dengan dengan perasaan bahwa kita ini bisa melakukan hal ini gitu. Maka hati-hati juga. Makanya ada kalanya kita itu harus merahasiakan amal ibadah kita. Jadi ada kalanya kita harus menunjukkan untuk mengajak orang pada kebaikan. Tapi juga ada kalanya kita harus berusaha menyembunyikan setiap amal kebaikan kita agar menjadi amalan rahasia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang diperlihatkan dengan keadaan itu jangan mudah menjudge, dan kita yang diberikan kesempatan mendapatkan kebaikan itu jangan juga terus menunjukkan. Ada kalanya kita harus merahasiakan sesuatu yang cukup kita dan Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Jadi kasih uzur dulu ya, siapa tahu memang beliaunya ingin memotivasi teman-teman gitu ya. Betul. Dan kelihatan kan dari kalimatnya, kelihatan juga dari apa yang dia tampilkan. Tapi juga kita perlu sadar bahwa mengajak orang pada kebaikan itu pahalanya luar biasa. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang sampai orang itu melakukan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau misalnya dengan izin Allah ya, kita nih sekarang menunjukkan pada jalan kebaikan. Pemirsa CNN Indonesia ada yang menonton dan tergerak untuk melakukan kebaikan itu, maka semoga Allah memberikan pahala yang sama kepada kita. Walaupun kita hanya menunjukkan jalannya itu gitu. Maka kameramen, semua tim produksi yang hari ini bertugas, boleh jadi dari sekian banyak amal kebaikan kita, pahala kita untuk menghadirkan tayangan Gapai Kemuliaan inilah yang mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengecilkan sedikit apapun kebaikan yang kita lakukan. Termasuk kalau ada orang yang ingin menunjukkan kebaikan, coba pandang dengan kacamata kasih sayang. Boleh jadi dia punya alasan yang lebih baik daripada apa yang kita ingin sangkakan kepada dia. Ahilman, kalau kita mau melakukan kebaikan, terbersit, tapi kita mikir takut nanti dibilang ria, nggak jadi deh, akhirnya ya nggak jadi melakukan amal gitu misalnya, itu malah jadinya kita nggak dapat apa-apa ya. Ada ungkapan, ketika engkau tidak melakukan sesuatu karena takut dilihat oleh orang lain, itu ria. Jadi tidak jadinya kamu untuk berbuat sesuatu karena takut dilihat oleh orang lain, itu namanya ria gitu. Ruginya dua, satu kita nggak jadi melakukan sesuatu, yang kedua kita masuk dalam pusaran yang disebut ria tadi. Gitu. Jadi lawan aja. Jadi lawan, maksudnya berhenti
melakukannya itu bukan karena orang lain gitu loh. Tapi karena memang ada alasan syar'i, ada unsur syar'i, baru kita nggak jadi melakukan. Tapi kalau nggak ada unsur syar'i, nggak ada alasan memberhentikan, kenapa harus berhenti? Lanjutkan saja. Dilihat nggak dilihat, dinilai nggak dinilai, dihargai nggak dihargai, nggak ada urusan. Untuk kita mah berikan yang terbaik, pasti kita akan mendapatkan yang terbaik. Pokoknya kalau mau lihat orang itu ikhlas apa riya, gampang. Gimana tuh? Ketika dia dilihat dan tidak dilihat sama orang lain, ada perubahan. Betul. Jadi misalnya kalau pas dilihat, khusyuk, rajin. Pas gak ada yang lihat, jadi gak semangat. Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang salah ya. Makanya orang nih kalau kata guru saya, kalau mau lihat orang tuh ikhlas gak ikhlas, lihat aja 4. 1, ketika dia ingin dipuji. 2, ketika dia ingin dihargai. 3, ketika dia ingin dianggap. 4, ketika dia ingin dibalas budi. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dianggap, ingin dibalas budi. Boleh jadi ada sesuatu yang belum bersih dari apa yang kita lakukan. Karena orang yang ikhlas itu ya adalah orang yang menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Gimana ya cara kita supaya kita tahu, oh Allah ridho nih. Itu bisa nggak sih ada sinyalnya? Ada indikatornya yang mungkin kita bisa rasakan. Oh mudah-mudahan ya, kita nggak tahu ya sepenuhnya, tapi mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini Allah ridho, dan kayaknya mungkin Allah ridho ya. Gitu. Ada indikatornya. Jawabannya istiqomahnya. Jadi dia beramal nggak sesaat. Dia beramal terus-menerus. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kenikmatan dari amal yang dia lakukan. Jadi amalnya bukan dilakukan sesaat, tapi amalnya berkelanjutan. Itu namanya istiqomah. Makanya kalau ada orang yang mundur di tengah jalan, tidak semangat lagi dalam beramal ibadah, boleh jadi selama ini ada niat yang salah. Ya, ada niatan yang mungkin mengotori setiap kebaikan yang sedang dia jalankan. Maka indikatornya lihat ke istiqomahannya. Setuju. Dia istimror nggak? Dia melanjutkan kebiasaan baik itu atau tidak? Itu. Jadi kalau Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, itu juga salah satu indikator. Indikator. Allah sedang berikan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka kita harus minta sama Allah diberikan keistiqomahan. Maka ada satu doa kan di surat Ali Imran ayat 8 kalau tidak salah. Itu doa yang kita minta agar Allah tetapkan hati kita di jalan agamanya gitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi kalau kita udah diberikan hidayah sama Allah, kita berharap ada di jalan itu terus. Sampai kapan? Sampai kita istiqomah. Bahkan kalau bisa sampai kita wafat dalam keadaan husnul khawatimah. Makanya jangan puas dulu kalau kita sudah beramal, tapi minta sama Allah agar kita diistiqomahkan dalam amal kebaikan itu. Nah, orang yang flexing itu, ya, flexing dalam setiap kehidupan yang dia miliki, dia terjebak gitu dengan sesuatu yang sementara. Padahal boleh jadi nikmatnya bukan di situ. Sehingga ada nasihat kan, kalau urusan dunia lihatnya ke bawah. Kalau urusan akhirat lihatnya ke atas. Nah, orang yang terjebak dalam flexing, menurut saya orang yang melihat dunia ke atas sehingga pegel lama-lama. Kok orang naik terus ya? Kok kita diseret terus? Padahal perintahnya, kalau dunia lihat ke bawah, kalau akhirat lihat ke atas. Luar biasa. Ahilman, kita masih akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa, kita sudah tiba di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui email yang tertera pada layar kaca. Sebagai penutup, Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Saya Miladia Rahma undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dengan jebakan flexing. Ini istilah yang dalam beberapa hari kebelakang atau beberapa waktu kebelakang sering kita dengarkan. Flexing apa? Berpura-pura menunjukkan sesuatu yang bermegah-megahan, sesuatu yang membanggakan diri. Ada dua kesalahan dari perilaku flexing. Yang pertama, ada kebohongan yang kita tunjukkan. Kita menunjukkan sesuatu yang tidak pada keadaan sebenarnya. Dan itu jelas sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Berbohong, berpura-pura hanya untuk mendapatkan pujian atau penilaian dari manusia. Dan yang kedua, kesalahannya adalah bermegah-megahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang perilaku bermegah-megahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, melalaikan dirimu dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan jebakan flexing. Jangan terlalu sibuk untuk mendapatkan penilaian manusia dari sesuatu yang kita tunjukkan dalam kehidupan ini. Bermegah-megahan dalam urusan harta, ingat, harta adalah titipan. Harta adalah amanah dari Allah. Harta bukan tujuan kita, tapi harta adalah jalan yang menjadikan kita harus makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan salah tujuan, maka jangan salah sasaran. Kalau urusan dunia, lihat ke bawah. Kalau urusan akhirat, lihat ke atas. Cukup jadikan dunia genggam di tanganmu, jangan disimpan di hatimu. Jangan menyimpan dunia sebagai urusan yang paling penting untuk hidupmu, sehingga engkau lupa dengan akhiratmu. Tapi jadikanlah dunia sebagai jalan, agar kita bisa mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita angkat kedua telapak tangan. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam hidup kita, dan Allah mengarahkan sesuatu yang terbaik untuk hari-hari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wal afafah wal ghina. Ya Allah, ya Rabbana, tunjukkan kepada kami jalan yang baik selama hidup kami. Berikan kepada kami jalan yang lurus selama kami hidup. Ya Allah, jauhkan dari kami sikap untuk membanggakan diri. Jauhkan dari kami sikap sombong. Jauhkan dari kami sikap takabur, ujub, riya atas setiap apapun yang datang dalam kehidupan kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agama, dan bimbing hari-hari kami agar senantiasa mendekat taat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur dengan setiap nikmat dan bersabar dengan setiap ujian kita. Hati-hati dengan jebakan flexing. Saya Hilman Fauzi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.